warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والحلاك يا أم الدنيا ودين. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al muallif hadzal kitab Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Lanjutan mau'izah yang ke-21 ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibna Adam, wahai anak manusia keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Hal asaitani, apakah engkau bermaksiat kepadaku? Fazakarta ghadabi, maka engkau ingat akan kemarahanku. Wahal intahaita amma nahaituka, dan apakah engkau sudah mencegah dari perkara yang aku larang kepadamu? Wahal addaita faridati kama amartuka, dan apakah engkau sudah menunaikan yang aku wajibkan sebagaimana yang aku perintahkan kepadamu? Wahal wasaital masakina min malika, dan apakah engkau sudah berbuat kebaikan kepada orang-orang miskin dari hartamu? Wahal ahsanta ila man asa'a ilaika, dan apakah engkau sudah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu? Wahal afauta amman zolamaka, dan apakah engkau sudah memberikan maaf kepada orang yang menzalimimu? Wahal wasolta man qata'aka, dan apakah engkau sudah menyambungkan orang yang memutuskan silaturahim kepadamu? Wahal ansabta man khonaka, dan apakah engkau sudah memaafkan orang yang mengkhianatimu? Wahal kalamta man hajaroka, dan apakah engkau sudah menegur orang yang menjadi tetanggamu? Wahal adabta waladaka, dan apakah engkau sudah mengajarkan adab kepada anak-anakmu? Wahal ardoita jironaka, dan apakah engkau sudah meridhoi tetangga-tetanggamu? Wahal sa'altal ulama'a an amri dinika wa dunyaka, dan apakah engkau sudah bertanya kepada ulama dari urusan agamamu dan dunyamu? Fa inni la anzuru ila suwarikum, maka sesungguhnya aku tidak memandang kepada rupamu. Wala ila mahasinakum, dan aku tidak melihat kepada bentukmu. Walakin anzuru ila qulubikum, akan tetapi aku melihat kepada hatimu. Wa arda bihazhil khisali minkum, dan aku ridho dengan perkara-perkara ini dari kamu sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari Mau'izah yang ke-21 di dalam kitab Al-Mawa'iz fil Ahadisil Qudsiyah. Di mana di dalam Mau'izah ini
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jika kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maksudnya apa? Tidak semua orang bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih itu keridhaan? Keridhaan adalah kecintaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Dan tidak serta-merta keridhaan atau kecintaan Allah itu dia dapatkan, kecuali harus ada sesuatu yang dilakukan. Kenapa demikian? Karena keridhaan Allah baru bisa sampai ketika dia melakukan sesuatu di dalam kehidupannya yang menyebabkan perbuatannya ini Allah suka, Allah cinta kepadanya. Makanya dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khosya rabbah. Allah ridho, dia pun ridho kepada orang tersebut. Dan itu hanya bisa didapatkan liman khosya rabbah, kepada orang yang memang takut kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya keridhaan Allah itu baru bisa didapatkan oleh orang yang memang takut benar kepada Allah. Dan ciri orang yang takut kepada Allah, dia jalankan semua perintah Allah dan dia tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang yang takut kepada Allah. Maka kemudian di dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya supaya kita semua mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perkara-perkara itu yang mungkin mampu kita lakukan dan harus kita kerjakan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak manusia keturunan daripada Nabiullah Adam alaihi salam, hal asaitani fazakarta ghadabi. Apakah engkau bermaksiat kepadaku maka engkau ingat akan kemurkaanku, kata Allah. Yang dimaksud orang yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menjaga dirinya dari segala maksiat kepada Allah. Caranya bagaimana? Dia selalu ingat dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ingat dengan kemurkaan Allah, maka dia pasti akan menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat, baik dalam ucapan begitu juga dalam perbuatan. Artinya orang yang gemar bermaksiat di dalam kehidupannya, pada dasarnya dia nggak ingat kepada Allah, nggak ingat dengan kemurkaan Allah. Padahal Allah kalau sudah murka, lihat apa yang bisa menghalangi kemurkaan Allah? Nggak ada. Dan ketika Allah sudah murka, itu sulit untuk kita prediksi kapan terjadinya dan kepada siapa, kita nggak pernah tahu. Pengertiannya, maksiat adalah salah satu hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah murka, itu bisa berupa bencana, bisa berupa kutukan dan lain sebagainya yang kita tidak pernah tahu ketika Allah murka kepada diri kita. Maka Allah pertanyakan ini kepada kita. Ketika engkau bermaksiat, apakah engkau ingat dengan murkaku? Kalau engkau ingat dengan kemurkaanku, kata Allah, maka jangan bermaksiat kepada Allah. Artinya, orang yang menjaga dirinya dari segala perbuatan maksiat, maka dia adalah orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diridai Allah tidak akan pernah mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bertanya lagi, wahal intahaita amma nahaituka.
Dan apakah engkau sudah mencegah dirimu dari perkara yang aku larang kepadamu? Soal mencegah diri dari segala kemaksiatan atau larangan, ini adalah hal yang paling susah kepada diri kita. Karena banyak orang, dia beribadah kepada Allah, dia menyembah Allah, namun ternyata larangan Allah dia kerjakan. Banyak nggak? Banyak. Orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, bukan hanya ibadah dia menyembah Allah dengan baik, tapi larangan Allah pun dia perhatikan, supaya dia tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena ketika Allah sudah melarang, berarti Allah nggak suka. Ketika Allah sudah mencegah, berarti Allah benci. Kesimpulannya, maka setiap apapun yang Allah larang, jauhi diri kita dari perbuatan itu. Jangan kerjakan sekecil apapun, supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan larangan Allah begitu banyak. Karena ada yang namanya perintah, ada yang namanya larang. Maka kedua-duanya harus dilakukan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kan begitu? Iya. Tidak ada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala illa liya'budullah, kecuali kamu sekalian menyembah Allah. Dengan apa? Mukhlisin, dengan penuh Ikhlasan. lahuddin, di dalam beragama. Artinya, setiap Allah perintahkan, lakukan itu dengan ikhlas. Dan setiap yang Allah larang, maka jauhi itu dengan sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena percuma jika orang melakukan perintah Allah namun larangannya tetap dilakukan. Kadang-kadang ada orang yang beranggapan supaya balance hidupnya, supaya seimbang. Dia jalanin perintah Allah, dia kerjakan larangan Allah. Ini bukan seimbang namanya yang begitu. Tapi orang yang nggak ngerti dan nggak pengen mendapatkan keridhaan dari Allah. Nggak mungkin Allah akan memberikan keridhaannya kepada orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah adalah yang menjaga dirinya dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Makanya dikatakan orang yang beriman yang sesungguhnya adalah apa yang diperintahkan Allah dia kerjakan, apa yang dilarang Allah pun dia tinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah bertanya lagi, wa hal addaita faridati kama amartuka, dan apakah engkau sudah menunaikan keparduan-keparduanku sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Banyak betul di dalam hidup ini keparduan, kewajiban. Padahal ini ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu adalah jenisnya, sedangkan wajib adalah hukumnya. Itu beda. Artinya apa? Wajib ini adalah pemahaman, sedangkan keparduan dalilnya sudah qat'i. Apa di antaranya? Yaitu kewajiban yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, ketentuan-ketentuan kewajibannya. Itu namanya fardu. Sedangkan wajib masih sekitar pemahaman manusia. Dalilnya belum qat'i. Itu perbedaannya. Nah, oleh karena itu, apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan kepada kita, nggak usah pakai banyak tanya. Kenapa? Karena kalau manusia biasanya banyak tanya, ini akal pikirannya main. Dan akhirnya apa? Dia meringankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai seorang muslim sudah terima saja apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di balik perintah itu pasti ada kebaikan buat diri kita. Cuma terkadang
kita nggak langsung untuk mendapatkannya. Kalau ibarat orang makan cabai, hari ini dia kletus tuh cabai, pasti pedas rasanya, kan begitu. Tapi ketika kita menjalankan perintah Allah, kan Allah lihat dulu proses kita menjalankan perintahnya. Benar apa kagak? Karena banyak orang menjalankan perintah Allah tanpa keikhlasan. Dia sembayang, belum tentu faktornya tuh ikhlas dia sembayangnya. Dia baca Quran, belum tentu ikhlas dia baca Qurannya. Dia puasa, belum tentu ikhlas dia puasanya. Karena banyak nih, orang baca Quran, alasannya karena dia punya keinginan. Hilang tuh keikhlasannya. Dia sembayang, dia sholat, kadang-kadang sholatnya pun karena punya keinginan. Akhirnya apa? Dalam beragamanya hilang keikhlasannya. Nah, oleh karena itu, jalankan kewajiban yang diberikan Allah karena semata-mata taat dengan Allah. Dia patuhi tuh apa yang diperintahkan Allah. Nggak pakai dia tawar-tawar lagi. Dan dia nggak pakai nanya. Ngapa sih sholat zuhur 4 rakaat? Subuh cuma 2 rakaat? Kan kadang-kadang ada model begitu tuh. Ada kan ya? Ya nggak usah pakai ditanya-tanya. Kenapa? Karena di balik bilangan rakaat itu memang ada kebaikan buat kita. Itu udah pasti. Ya. Cuma karena ilmunya kita belum sampai, kadang-kadang tuh lemes kita kayak begitu. Cuma nanya doang, dipakai kan? Apalagi orang sekarang. Kan memang kebanyakan nanya. Dalilnya mana? Dikasih tahu juga dia kagak paham. Bener? Artinya apa? Agama ini bukan hanya sekedar perdebatan, tetapi yang paling inti adalah pengamalan. Begitupun ketika menjalankan perintah Allah. Artinya orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah diantaranya yang menjalankan semua kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah bertanya lagi. Wahal wasaita al-masakina min malika. Dan apakah kamu sudah memberikan hartamu kepada orang-orang miskin? Yang dimaksud, kalau ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jauhi orang miskin. Bahkan kata baginda Rasul, berkumpullah kalian dengan orang-orang miskin, supaya kalian menyadari tentang karunia dan nikmat yang diberikan Allah kepada diri kalian. Kenapa? Karena orang kalau sering kumpul sama orang kaya, yang timbul adalah perasaan tamak rakus. Tapi kalau kita sering kumpul dengan orang miskin, yang timbul adalah perasaan tawadu, rendah hati. Kita jadi pandai bersyukur. Ternyata ada orang yang lebih susah dibandingkan diri kita. Tapi kalau kita kumpul dengan orang kaya, kata kita ngelihatnya ke atas saja. Bikin leher kita capek. Ini yang mesti kita sadari. Bahkan baginda Rasulullah pernah berdoa, kumpulkanlah kami dengan orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin punya kelebihan. Apa diantaranya? Nanti masuk surga duluan. Orang kaya belakangan. Orang miskin duluan. Kok bisa begitu? Lah orang miskin apa yang mau dihisab? Bener? Prosesnya cepat. Tapi orang kaya kan hisabannya banyak. Prosesnya juga lama. Ini diantaranya kelebihan daripada orang miskin. Dan hidup di zaman sekarang ini, jika ingin mendapatkan keridhaan Allah, adalah dengan harta yang kita miliki, kemudian infakkan, sodakohkan kepada orang-orang miskin. Itu salah satu jalan untuk menyelamatkan diri kita. Sehingga kalau kita bercermin kepada kejadian kemarin, lihat. Ketika orang kaya menghina orang miskin, apa yang terjadi? Penjarahan kan? Iya. Apa yang terjadi? Pengerusakan. Kenapa? Karena disebabkan kurang pedulian mereka kepada orang-orang miskin. Bahkan terkadang orang miskin menjadi ejekan. Dan mereka tidak menyadari keberkahan hartanya ada di tangan orang miskin. Karena terus terang, harta yang dia miliki nggak sepenuhnya menjadi hak miliknya. Ketika dia lupa untuk menyalurkannya, yakin di situ Allah murka kepada orang tersebut. Bahkan harta yang dia miliki hanya akan membawa bencana bagi dirinya.
Lihat, ketika orang memiliki harta tapi lupa dengan orang-orang miskin, maka hartanya ini hanya akan menjadi beban buat dirinya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Karena orang kaya adalah wakil Allah di alam dunia. Allah memang tidak memberikan secara langsung kepada orang miskin, tapi melalui tangan-tangan orang kaya inilah supaya bisa menaungi dan melindungi orang-orang miskin. Makanya Rasulullah berpesan, perhatikan orang-orang miskin. Karena dengan sebab doa orang miskin, dunia ini tetap kokoh. Dengan sebab doa orang miskin, murka Allah bisa terhindar dari alam dunia. Coba kalau nggak ada doa orang miskin, atau orang miskin udah malas berdoa, yakin dunia ini timpang yang ada. Yakin dunia ini cepat banget rusaknya. Cuma pasti dan pada suatu saat terjadi, orang-orang miskin udah males berdoa. Kenapa? Dia sering berdoa tapi nggak pernah diperhatikan oleh orang-orang yang kaya. Jadi hati-hati orang kaya. Tanpa doa orang-orang miskin, hartanya hanya akan membawa bencana. Nih yang mesti kita perhatikan. Selanjutnya lagi, berarti orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, perhatikanlah orang-orang miskin. Yang kelima, wahal ahsanta ila man asa ilaika, dan apakah engkau sudah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu? Ini juga hal yang susah. Ketika orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada orang itu, wajar. Nggak ada nilai lebihnya. Kenapa? Orang baik dibalas dengan kebaikan, itu wajar. Tapi ketika orang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat baik kepada orang itu, ini yang susah. Dan nggak semua orang bisa. Sehingga apa? Nilainya lebih. Dan di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah pernah mencontohkan. Ketika di suatu saat baginda Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba bertemu dengan seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini lagi bawa beban, dibantuin oleh baginda Rasul. Dan Rasul nggak memperkenalkan dirinya. Pokoknya dibantuin aja. Rasul pun nggak pakai nanya, nenek-nenek ini siapa? Muslim atau bukan? Pokoknya dibantuin aja. Di tengah perjalanan, nenek-nenek ini ngoceh. Wahai anak muda, tahukah engkau kepada orang yang namanya Muhammad? Tahu, kata baginda Rasul. Tolong kau jangan dekat-dekat kepada orang yang namanya Muhammad. Kenapa? Karena dia bukan orang yang baik. Dia membawa keburukan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka jauhilah dia. Bayangin. Udah dibantuin, nyelak lagi. Kira-kira kalau kita tuh ada di posisi baginda Rasul, beban yang kita bantuin dilemparin apa terus dibantuin? Mayoritas dilemparin. Pasti. Apalagi udah tua, nenek-nenek kan. Tapi Rasulullah senyum. Terus hingga sampai di tempat tinggalnya. Sampai di tempat tinggalnya, kemudian dia bertanya, siapa namamu anak muda? Akulah Muhammad, kata baginda Rasul, yang tadi engkau bicarakan sepanjang jalan. Kaget nih nenek-nenek. Kenapa? Karena yang dia saksikan dengan yang dia dengar beda. Apa yang dia dengar? Keburukan-keburukan. Tapi dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa yang namanya Muhammad ini akhlaknya begitu mulia. Akhirnya apa? Nenek-nenek ini sadar dan kemudian memeluk Islam. Apa nih? Keburukan dibalas dengan kebaikan. Sehingga apa? Orang yang tadinya buruk pun insya Allah menjadi baik. Maka jika ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, jangan balas keburukan orang dengan keburukan lagi. Tapi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Ibarat api sedang berkobar-kobar. Jangan ditambah dengan api lagi. Makin panas. Makin jadi. Tapi balaslah dengan air. Supaya apa?
api ini menjadi padam. Begitulah perumpamaan antara keburukan dengan kebaikan. Maka jika ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada diri kita. Dan selanjutnya, yang keenam, wahal afauta amman zolamaka, dan apakah engkau sudah memberikan maaf kepada orang yang menzalimimu? Orang yang menyakiti kita di dalam kehidupan kita, entah siapa saja, tanpa pakai diminta kita sudah maafkan. Kira-kira bisa? Nggak usah susah-susah. Kadang-kadang nih kita sama saudara, ya kan? Iya. Kadang-kadang sama saudara, ya namanya saudara nggak selamanya akur. Kadang-kadang ribut, arah kan gitu kan? Iya. Kemudian dia berbuat zolim kepada kita, menyakiti hati kita. Sudahkah kita memberi maaf dia tanpa diminta? Kadang-kadang nih udah diminta juga masih ngomong kita. Ya lo gue maafin, cuman nggak bisa gue lupain. Ada yang model begitu? Banyak. Ya kan? Apa bedanya coba? Nggak ada. Ngaku dimaafin tapi nggak bisa ngelupa. Lupain. Yang namanya maaf itu lebih tinggi tingkatannya daripada ngelupain. Kalau maaf itu secara keseluruhan, artinya apa? Dia nggak pengen ingat lagi tentang keburukan-keburukannya. Dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasul. Ketika Rasulullah mau dibunuh, ketika Rasulullah mau diusir oleh orang kafir jahiliyah kan? Iya. Bahkan Rasulullah keluar dari Makkah ke Madinah sampai sekian lama. Dan ketika terjadi Futuh Makkah, Rasulullah kembali dari Madinah ke Mekah untuk menaklukkan kota Makkah. Apakah Rasulullah dendam? Enggak. Bahkan Rasulullah memberikan pengumuman, aku akan memaafkan jika kalian memeluk Islam. Bahkan siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Dikasih tahu kan begitu satu persatu. Iya. Supaya apa? Masyarakat Makkah mengerti bahwa Rasulullah memaafkan mereka. Padahal apa? Kalau Rasulullah mau tuh pada saat Futuh Makkah, orang kafir jahiliyah habis semuanya. Islam udah kuat, sedangkan Makkah lemah. Kalau mau balas dendam bahasanya di situ, habis orang Makkah. Tapi Rasulullah pemaaf. Rasulullah ampuni mereka semua. Yang berbuat zolim, yang berbuat aniaya, aman semuanya. Nggak ada yang disakiti lagi oleh baginda Rasulullah. Kalau model kita makan lain. Lu kemarin yang ngusir gua lo. Lu kemarin yang ngancam gua mau bunuh. Sekarang ayo, kira-kira gimana? Habis semuanya. Tapi Rasulullah nggak begitu. Dan inilah yang dikatakan memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita. Baik lewat ucapan maupun perbuatan, udah maafin aja. Kenapa? Karena siapapun yang berbuat zolim, pasti Allah akan memberikan balasan yang sesuai. Nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena kezaliman yang dilakukannya hakikatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini yang mesti kita paham. Jadi kalau kita disakiti orang, baik ucapan maupun perbuatan, jangan usah pakai dendam. Kembalikan semuanya kepada Allah. Kemudian berikan maaf. Supaya apa? Orang ini diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, jadilah orang yang pemaaf. Bisa. Insyaallah. Kemudian yang ketujuh, wahal wasol taman koto'aka, dan apakah engkau sudah menyambungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya? Ini juga susah. Kita kadang-kadang soal masalah silaturahim kita anggap sepele. Ya lu nggak mau berkunjung ke tempat gua juga nggak bakalan berkunjung ke tempat lu. Ini paling banyak nih. Kadang-kadang pakai ribut, tua sama muda. Gua kan tuaan, lu mudaan. Ada yang begitu tuh. Ya. Ada kan? Lah apa untungnya? Emang pernah ada sejarahnya yang tua masuk surga, yang muda masuk neraka? Kan kagak ada. Bener kan? Nah. Masuk surga, masuk neraka itu mah urusannya bukan masalah tua mudanya. Bener? Nah. Bukan masalah itunya. Ini kadang-kadang kita mohon maaf yang kita ributin tuh yang kayak begitu, tua sama mudanya. Padahal apa? Siapa yang memulainya, itulah yang terlebih baik ketika bersilaturahim. Bukan yang nunggu. Yang berani mulain. Kalau cuma nunggu mah gampang. Ini kadang-kadang udah nunggu didatengin, maafin ya bang, misalnya begitu tuh yang mudaan ngomong.
Lah yang Tuhan kadang-kadang pakai ngomong, iya lu gue maafin. Cuman gue belum bisa lupa kayaknya. Tuh, begitu lagi tuh. Iya. Ada kan? Ya. Ya kalau udah begitu ya putus lagi aja urus-urusannya kan. Nah, yang dikatakan menyambungkan tali silaturahim di sini yang memang betul-betul tuh udah terputus. Ya. Udah terputus, akhirnya kita sambungkan dan kita berani memulainya. Itu adalah orang yang terbaik. Dan ingat, orang yang menambungkan tali silaturahim berkahnya banyak banget. Apa yang pertama? Rizkinya Allah jamin. Yang kedua, umurnya dikasih panjang. Gitu kan? Kita kan paling enak hidup begitu tuh. Rezeki ada, umur panjang. Jon-jon udah. Bener nggak? Nah. Rezeki banyak, umur panjang, jon-jon. Bener kan? Yang paling susah, umur pendek, rezeki seret. Nah ini nih, neraka dunia udah nih. Bener? Nah, kita kan pengennya begitu. Dan kuncinya ternyata ada di silaturahim. Dan pernah dibilang oleh Allah di dalam hadis qudsi. Ya. Nih, ar-rahim mu'allaqatun bil ars, kata Allah. Tali silaturahim itu dari dulu sampai hingga sekarang tetap tergantung di bawah arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, maka tali silaturahim itu kemudian ngomong. Ngasih tahu nih sama kita. Apa kata tali silaturahim? Man wasolani wasolahullah. Siapa saja yang menyambungkan aku, kata silaturahim, disambungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qata'ani qata'ahullah. Dan siapa saja yang memutuskan aku, niscaya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Silaturahim ini tersambung atau tidaknya tergantung nih tingkah laku kita selama hidup di alam dunia. Yang rajin silaturahim Allah sambungin. Yang rajin mutusin silaturahim ya Allah putusin. Cuma kemudian masalahnya la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jelas kan? Nah, ini hadisnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka jaga silaturahim dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Terus tersambung dari kita ke anak kita, ke cucu kita dan seterusnya. Supaya keberkahan kita dapatkan dunia akhirat. Sekaligus keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wahal ansabta man khonaka. Dan apakah engkau sudah memberikan maaf pula kepada orang yang berkhianat kepadamu? Yang dimaksud dalam kehidupan kita, enggak semuanya orang yang mendekati kita benar. Ada kalanya orang kagak benar. Ya maklum, namanya pergaulan lingkungan. Kita nggak pernah tahu mana orang yang benar, mana orang yang kagak benar. Kadang-kadang zaman sekarang kan orang kagak benar penampilannya benar banget. Benar. Pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, penampilannya bener banget. Kan gitu kan? Ya. Kita kadang-kadang tertipu nih dengan penampilan pakaiannya, busananya. Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba ada orang yang mengkhianati kita. Pernahkah kita memberikan maaf kepada mereka? Dan kadang-kadang ini susah juga buat kita memberikan maaf kepada orang yang berkhianat. Yang terpenting buat kita sekarang adalah jadilah orang yang bisa memberikan maaf kepada orang yang pernah berkhianat. Itu yang mesti kita sadari. Supaya apa? Kita bisa memahami sekaligus mengerti bahwa orang yang berkhianat ini adalah orang yang tidak baik. Dan orang yang suka berkhianat hakikatnya adalah mengkhianati diri sendiri. Dan ingat, orang yang berkhianat tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Di dunia aja hidupnya sempit. Di dunia aja hidupnya sempit. Apalagi di akhirat. Itu yang mesti kita sadari. Sehingga apa? Ketika kita dipercaya orang, peganglah kepercayaan itu dengan sebaik-baik. Jangan sekali-kali berkhianat. Ketika kita diberikan suatu kepercayaan, maka kepercayaan itu pegang dengan baik. Bahkan ada sahabat baginda Rasul yang mendapatkan julukan adalah orang yang pandai memegang amanat. Kenapa? Karena Rasulullah dulu pernah tuh kepada salah satu sahabatnya ngasih tahu nama-nama dari orang-orang
Munafik. Dikasih tahu oleh baginda Rasul, namanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Itu ada. Dan sahabat yang lain nanya, kira-kira siapa yang termasuk golongan munafik? Sampai Rasulullah wafat, nggak diberitahu sama sekali siapa orang munafik ini. Artinya apa? Pegang amanat itu dengan sebaik-baiknya. Dan terus terang, di dalam kehidupan kita ini banyak betul amanat yang kita pegang. Yang paling gampang nih, anak istri kita, amanat bukan? Amanat. Kalau kita nggak pegang dengan baik, rusak yang ada. Dan berapa banyak yang terjadi? Kita nggak bisa megang amanat. Bininya jadi rusak, anaknya jadi rusak, gara-gara lakinya nggak bisa megang amanat. Banyak nggak? Banyak, nggak usah pakai disebutin, cukup tahu aja. Itu salah satu. Oleh karena itu, maafkanlah orang yang pernah berkhianat kepada diri kita. Cuma untuk dipercaya lagi, nggak. Itu yang pasti. Ya, maaf ya, tapi untuk dipercaya lagi enggak. Gitu ya. Jangan udah berkhianat dikasih kepercayaan lagi, lah rusak aja udah. Kenapa? Karena memang pengkhianat ini adalah orang yang rusak jiwanya. Dulu nih zaman peperangan, rusaknya nih bangsa kita ini bukan oleh penjajah. Kalau penjajah berapa biji sih Belanda? Ya. Benar. Yang banyak kan Belanda hitam. Ya. Siapa dia? Para pengkhianat Pengkhianat bangsa. Terus apalagi kita lihat kesananya. Negara ini rusak disebabkan oleh para pengkhianat yang mengkhianati bangsanya sendiri. Bayangin kalau bangsa aja bisa rusak, apalagi cuman perorangan. Ini rusaknya para pengkhianat. Jadi jauhi diri kita dari sifat khianat ini. Yang selanjutnya Allah bertanya lagi, wahal kallamta man hajaraka, dan apakah engkau sudah berbicara kepada orang-orang yang tidak mau berbicara kepadamu? Artinya apa? Kita negor duluan. Ada orang nih, kalau ngelihat kita nggak mau ngomong. Artinya apa tuh orang nggak pengen ngomong sama kita? Kira-kira kita bisa nggak nanya duluan, nenggor duluan, nyapa duluan tuh orang? Walaupun kita tahu tuh orang kagak mau kita ajak ngomong. Bisa nggak kira-kira? Susah kan ya? Susah. Kita kalau udah tahu nih orang emang lagi kagak pengen ngomong sama gua gitu kan. Biarin dah, kan begitu kan? Tapi Islam mengajarkan sebaliknya. Ketika ada orang nggak mau ngomong sama kita, coba tegur supaya bisa ajak ngomong. Tegur siapa aja. Misalnya mau kemana Pak, mau kemana Bu, gitu kan? Dijawab syukur, nggak dijawab nggak apa-apa. Kan kagak ada ruginya. Yang penting apa? Kita mau memulai terlebih dahulu. Bisa kira-kira? Insya Allah. Memang susah. Makanya orang yang memulai itu adalah orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Nah kalau orang yang memang menjaga dirinya nggak pengen ngomong, berarti orang tersebut tuh nggak pengen mendapatkan keridhaan Allah. Dan sekarang banyak orang tuh lagunya pada diem-dieman. Baca nggak? Udah diem-dieman ngajak lagi sama temannya. Lu jangan ngomong sama dia ya. Karena begitu kan ya? Nah, itu nggak boleh. Islam nggak mengajarkan itu. Islam mengajarkan tegur sapa supaya menjadi baik. Semarah apapun. Kita tahu tuh orang lagi marah sama kita, tegur aja. Gitu ya. Kemudian tuh orang pakai ngomong, so akrab lu, boleh gedeg sama lu, nggak ngapa-ngapa biarin. Jangan ditimpalin. Bisa nggak kira-kira? Hah? Susah. Emang gampang. Susah, tapi inilah kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah, ya. Ngajak ngomong orang yang lagi marah atau benci dengan kita. Ya, latihan kesabaran itu di situ. Kemudian Allah bertanya lagi, wahal adab tawaladaka, dan apakah engkau sudah mengajarkan adab kepada anak-anakmu? Ingat nih, salah satu jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, ngajarin adab kepada anak.
Dan Nabi yang bilang, wa ahsinu adabahum, perbaiki adab anakmu. Perbaiki adab mereka. Kenapa? Karena berawal dari adab yang rusak, tata krama yang rusak, nih anak di dalam kehidupannya pun pasti rusak. Dan itu diawali dari rumah tangga. Dan ini adalah kewajiban buat kita sebagai orang tua untuk mengajarkan adab kepada anak. Dan memang adab itu bisa dipelajari. Adab itu bisa dididik. Beda sama akhlak. Kalau akhlak dari hasil ibadah, sedangkan adab dari hasil didikan orang tua. Syukur-syukur orang tuanya bisa ngasih contoh bagaimana beradab yang baik. Makanya jangan heran kalau anak kita jarang cium tangan sama orang tua, mungkin kitanya sama orang tua juga jarang cium tangan. Coba kalau anak kita lihat kita cium tangan orang tua dengan penuh hormat gitu kan? Ya. Terus sama orang tua ngomong kita lemah lembut, anak tuh pasti. Dan rekaman anak yang paling hebat terbawa hingga sampai tuanya dari usia 1 sampai 5 tahun. Makanya ajarin adab tuh anak umur 1 sampai 5 tahun. Kalau kita bisa ngajarin adab nih anak di umur itu, insya Allah kesononya nggak susah. Tapi kalau 1-5 tahun dibiarin, pas begitu 6 tahun 7 tahun baru diajarin, lemot nih anak. Susah udah. Kenapa? Karena usia emas anak dari umur 1 sampai 5 tahun. Makanya di kita tuh diadain PAUD, pendidikan anak usia dini. Diajarinnya nyanyi, koprak bukan diajarin adab. Banyak kayak begitu. Banyak nggak? Ya. Ini sekolahan PAUL, bukannya PAUD. Bener kan? Ya. Ini mah bukannya ngeritik, ini ngasih tahu. Usia 1-5 tahun itu usia emas anak yang bakal kerekam hingga sampai dewasanya. Ketika di usia itu kita bisa ngajarin adab dengan baik, maka kesananya enak udah didik anak. Tapi ketika di usia itu kita gagal mengajarkan adab, 6 tahun, 7 tahun baru diajarin adab, songong udah yang ada. Coba lihat anak-anak sekarang yang usia 6-7 tahun ke sono. Coba lihat. Ngomongnya udah rusak. Ya kan? Tingkah lakunya juga rusak. Kenapa? Karena di usia 1-5 tahun dibiarkan oleh orang tua. Nah, besok nih yang belum pada punya anak atau yang bakal punya anak kan gitu kan? Iya. Manfaatin tuh usia 1 sampai 5 tahun. Ajarin adab yang bagus kepada orang tua. Terus kalau ngomong juga diajarin bicara yang baik, baik. Coba anak sekarang ngomongnya dengerin. Kemarin ngomongnya ala-ala dikit, mulutnya monyong. Gitu kan? Iya. Nah, sekarang bahasanya udah jing jang jong, apa tahu tuh bahasa dipakai. Banyak nggak? Banyak. Dan itu akan terus berganti. Besok akan timbul lagi bahasa yang modelnya kayak bagaimana. Gitu kan? Sehingga apa? Ini merusak adab dari seorang anak. Bayangin sekarang. Dulu kita di depan orang tua, kalau orang tua tiduran aja misalnya, atau orang tua lagi duduk, nggak berani kita lewat di depannya. Bahkan kalau mau lewat kita permisi dulu, bungkuk kita. Coba anak sekarang lewat di depan orang tua, dilangkah-langkahin tuh orang tua, bener? Nggak dianggap sama sekali ada orang tua. Dikasih tahu sama orang tua, jereget tuh bocah. Padahal usianya paling baru 6-7 tahun. Banyak yang begitu sekarang. Banyak. Dan mungkin itu anak-anak kita, saudara-saudara kita. Artinya apa nih? Orang tua gagal mendidik adab. Kenapa? Karena orientasi orang tua sekarang adab itu belakang, pendidikan nomor 1. Terbalik nggak? Balik. Nah, sehingga apa? Ketika tuh anak pinter, adabnya kagak ada, songong orang tua. Coba kalau adabnya bagus, baru kemudian menyusul pendidikan. Islam mengajarkan adab itu lebih utama daripada ilmu. Nah, orang kita nih sekarang terbalik, ilmu lebih utama daripada adab. Ketika anak itu pintar, habis orang tuanya diseksa. Bener? Habis orang tuanya ditolol-tololin sama anaknya. Dulu,
belum pernah ada sejarahnya seorang anak nitipin anak sama orang tua. Pernah dengar kita dulu? Nggak ada. Tapi sekarang seorang anak berani nitip anak sama orang tuanya. Yakin. Banyak kayak begitu. Banyak. Ini yang dibilang oleh baginda Rasul, Oh, musuh. seorang tuan melahirkan budak. Itu yang kayak begitu tuh. Akhirnya apa? Dia disuruh-suruh sama anaknya. Mak, ntar anak saya kasih makan ya. Mak, ini uang jajannya ya. Habis. Kenapa? Pinteran anak sama orang tua. Kenapa? Karena salah. Bukan dididik adab dulu, tapi dididik ilmunya dulu. Ketika dia pinter, budakin orang tua. Banyak yang begitu. Banyak. Jangan pakai dibilang sedikit. Ini yang terjadi. Ya. Kenapa begitu? Karena gagal orang tua mendidik adab kepada pengertiannya. Jika ingin mendapatkan keridhaan Allah, didik anak kita adabnya dengan sebaik-baik. Sehingga apa? Dia bisa menempatkan dirinya dengan sebaik-baiknya pada saat dia hidup di alam dunia. Bagaimana berperilaku kepada orang tua, bagaimana berperilaku kepada yang tua, bagaimana berperilaku kepada yang muda, kan begitu. Sehingga apa? Dia bisa menempati dirinya dengan sebaik-baiknya. Karena zaman sekarang banyak. Sampai orang pada nanya, tuh anak siapa sih lagunya begitu? Gitu kan? Kenapa? Adabnya yang rusak. Ngomong sembarangan, berbuat asal jadi. Akhirnya kayak begitu. Orang tuanya yang kesebut. Banyak Kak? Banyak. Yang pakai disebutin ya. Kemudian yang selanjutnya lagi, wahal ardaita jironaka. Dan apakah engkau sudah ridho kepada tetanggamu? Ini juga pertanyaan yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena tetangga adalah saudara kita. Saudara kita yang paling dekat. Dan termasuk orang yang kurang sempurna imannya kalau sama tetangganya jahil. Sama tetangganya sering ribut. Karena Nabi pesenin betul. Perhatikan tetanggamu, perhatikan tetanggamu. Bayangin, Nabi kan pernah mesenin. Kalau engkau punya tetangga, kemudian engkau masak, kan gitu. Perbanyakin kuahnya. Kemudian bagi tetanggamu. Kenapa? Karena dia mencium bau harumnya masakan. Yang dikhawatirin, tetangga kita lagi ngidam apa yang kita masak. Kita goreng jengkol nih, baunya kan beda sama jengkol, Mak. Bener nggak? Nah, 3 RT kecium tuh bau jengkol. Hati-hati, apalagi kita punya tetangga. Kebetulan tetangga kita doyan jengkol. Hati-hati tuh. Lagi celam aja, dia membeli jengkol kagak ada duitnya, kan begitu kan? Nah, kalau kita sebagai tetangga bawain, gitu kan? Supaya apa? Dia pun bisa merasakan. Itu Islam sampai ngajarin begitu tuh. Supaya apa? Tetangga peduli kepada tetangga. Sehingga apa? Terjalin yang namanya persaudaraan. Ini Islam begitu tuh ngaturnya. Maka sudahkah kita membuat tetangga kita ridho kepada diri kita? Coba kalau tetangga kita nih enak gitu kan. Kita mau pergi kemana-mana, rumah kita kosong dia jagain. Kan gitu kan? Ada apa-apa di rumah kita dia bantuin. Kan begitu. Coba kalau kita sama tetangga kagak akur, kira-kira bagaimana? Hah? Di rumah kita nih ada hal yang kagak bagus. Dia paling nyukurin aja. Biarin, emang gua lagi liatin. Kan begitu kan? Kenapa? Karena sama tetangga kagak akur. Dan gak enak kita kalau bertetangga itu gak akur. Gak enak sama sekali. Makanya Nabi pesenin. Ketika engkau mau membangun rumah, pertama pilih lokasi yang bagus. Kan begitu? Yang kedua, tetangga juga tetangga yang bagus. Itu penting. Jadi jangan bangun rumah nggak ngeliat-liat tetangganya enak apa kagak. Kan ada tetangga yang kagak kenal sama sekali. Banyak nggak? Banyak. Ditanya, tetangga bapak siapa namanya? Tahu, saya belum pernah ngeliat, belum pernah kenalan. Padahal udah bertahun-tahun di situ. Banyak yang begitu. Apalagi zaman sekarang yang pagar rumahnya tinggi-tinggi. Gitu kan? Keluar gelap, pulang gelap lah, kagak pernah ketemu sama tetangga. Gitu kan? Ditambah lagi ada RT sama RW kagak pernah
Yang namanya ngenalin bertetangga. Bertetangga. Kejadian sesuatu baru ribut. Tapi kalau zaman sekarang mah alhamdulillah udah banyak tukang paket. Gitu. Jadi kenal sama tetangga gara-gara tukang paket. Berkah itu tukang paket. Ya, memperkenalkan nama tetangga. Lah kalau nggak ada tukang paket kan nggak kenal sama tetangga. Benar. Nah ini, jadi penting nih mencari keridhaan dari tetangga, dan di situ pula ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jaga hidup dalam bertetangga. Wahal sa'altal ulama an amri dinika wa dunyaka. Dan pernahkah engkau bertanya kepada ulama tentang urusan duniamu dan urusan agamamu? Ini jarang banget kita. Apalagi orang zaman sekarang sama ulama udah kagak deket. Sama ulama udah jauh. Kalau orang dulu urusan dunia sama urusan agama, dia pasti nanya ulama. Nggak sembarangan. Apa diantaranya? Ngasih nama anak. Tuh, dulu. Ketika dia punya anak nih, mau punya anak dia nanya, Ustadz, Pak Kiai, anak saya kira-kira namanya siapa ya? Kan begitu? Iya. Nah, sama kiainya diistirahatin dulu. Kan gitu. Baru dikasih nama. Orang sekarang kan yang penting namanya keren. Gitu kan? Iya. Dikasih nama Tony Januar. Ditanya sama Ustadz, oh lu kasih nama Tony? Iya, kan ada dalam Al-Quran nama Tony. Yang mana? Itu A'udzubillahi minasyaitonir. Ada kan? Lah, nama setan dipakai begitu kan. Ini bukan berarti mengucilkan nama Tony, enggak. Gitu. Tapi begitu kayak begitu tuh. Kenapa dia nggak paham? Dia nggak ngerti. Coba kalau dia nanya ulama dulu. Karena banyak kita ngasih nama kadang-kadang keberatan. Sehingga jalan hidup nih anak jadi susah. Kan banyak yang begitu tuh. Makanya ada ilmu yang namanya falakiyah. Abajadun wahamun terus ke sono. Ya. Salah satu kitabnya namanya Abi Ma'syar Al-Falaki. Itu ada kitab. Itu dihitung dulu. Supaya apa? Nih anak kehidupannya nggak berat. Karena beda anak. Yang lahir siang, yang lahir malam, lahir sore, tengah malam, subuh. Itu beda jalan hidupnya. Yang dikira sama. Yang lahir tuh tengah malam. Dari jam 3 ke sono. Hidupnya berat. Kemudian yang lahir mau maghrib juga sama. Itu kalau kita belajar begitu tuh. Jadi kita mengerti, nggak sembarang ngasih nama. Ini kadang-kadang pas dia lihat di Google sekarang mah bahasanya. Gitu kan dia lihat nama, wah keren nih, artinya juga keren. Cuman belum tentu cocok. Gitu kan? Yeah. Banyak yang kadang tuh punya anak nangis saja. Bisa jadi keberatan nama. Sehingga apa? Nggak cocok. Kadang kita punya anak sakit-sakitan mulu. Ntar pilek, ntar ampeg. Gitu kan? Bisa jadi itu keberatan nama. Kenapa urusan dunia dia nggak pernah nanya sama ulama? Padahal ulama yang tahu tentang hal kayak begitu. Makanya nama orang dulu atau di Arab lah itu namanya ringan-ringan, nggak ada yang berat-berat. Ahmad gitu kan? Yeah. Muhammad. Paling kesananya sama orang tuanya. Gitu kan? Yeah. Nggak panjang-panjang. Loh kita mau nama? Wa ilaha illallah. Banyak banget itu nama. Bener kan? Yeah. Apalagi sekarang kewajiban nih kalau bikin paspor mesti 3 suku kata namanya. Gitu kan? Itu kayak begitu tuh. Akhirnya apa? Kita nggak ngerti, nggak paham. Jadi dalam urusan dunia bertanya kepada ulama. Ulamanya juga susah dunianya. Kan ada yang begitu tuh. Yeah. Bukan itu masalahnya. Kenapa? Karena bertanya kepada ulama ini bukan hanya urusan tuh ulama kaya apa kagak. Bukan itu masalahnya. Tetapi ulama itu menguasai ilmunya dalam urusan dunia. Dan orang yang menguasai ilmunya dalam urusan dunia bukan berarti dia langsung kaya. Saya kasih contoh. SE sarjana ekonomi. Benar kan? Yeah. Berarti dia paling ngerti dong ilmu ekonomi. Yeah. Berapa banyak orang yang gelarnya SE susah? Yeah. Ayo. Benar? Yeah. Artinya apa? Bukan berarti dia menguasai itu lalu dia tahu itu semua dan memiliki itu semua. Enggak begitu. Ini tujuannya apa? Supaya dunianya enggak menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan Allah dan disampaikan oleh baginda Rasul. Begitu juga dalam urusan agama. Jarang banget udah orang bertanya dalam urusan agama. Urusan dunia sama apa lagi? Sekalinya nanya nih urusan dunia sama kiai, pas begitu dia susah. Ustaz, amalannya apa ya kira-kira ya? Gitu kan? Yeah. Doanya apa Ustaz ya? Kan begitu kan? Yeah. Padahal apa? Kalau dunia mah gampang banget sebetulnya.
Udah baca aja surat Al-Waqiah. Rutinin. Cuman memang mesti ada ijazahnya. Ada aturannya. Enggak ujug-ujug dibaca langsung kaya lah, kagak. Gitu kan? Ya. Yang ahli waqiah ada. Contoh di seperti daerah Cianjur. Namanya Kiai Haji Ahmad bin Muhammad. Itu ya. Ini seorang ulama. Dia kaya. Dia cuma baca surat waqiah saja. Akhirnya apa? Saking kayanya dia, sekecamatan itu dia udah nggak boleh beli tanah. Orang kaya. Ya, sampai itu pemerintah yang ada di situ udah nggak bolehin dia buat beli tanah. Udah kebanyakan dia beli. Dan hebatnya lagi punya bini 4 muda semuanya. Cuma ngamalin waqiah. Cuman yang bener aturannya. Kan begitu. Ya. Itu urusan dunia. Kita nganggur nih. Ya, ibaratnya. Gampang sebetulnya. Tulis aja surat Yusuf. Tahu surat Yusuf? Berapa ayatnya? 111 ayat. Tulis gitu. Pas begitu malam-malam jalan. Selapin tuh kertas yang kita tulis tadi. Di mana kayak nyelapinnya? Di pagar apa? Atau di tembok apa? Kemudian dia pulang ke rumah. Tapi jangan nengok lagi, jangan pakai nengok ke belakang lagi. Langsung pulang aja ke rumah udah. Tidur. Insya Allah 3 hari kemudian dia dapat kerja. Ada yang nanya, "Lah Ustadz, nama surat Yusuf kan panjang banget, ditulis selesainya apa kapan?" Lah sama aja nama usaha kan begitu. Bener kan? Ya. Ada kan begitu kan? Ada, udah dikasih tahu amalannya tetap aja begitu tuh. Nah, ini maksudnya kayak begitu. Jadi semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Cuman memang kita ilmunya yang belum nyampe. Ini pentingnya kita nanya di antaranya dalam urusan dunia. Urusan agama juga sama. Orang sekarang tuh udah nggak mau nanya ya urusan agama kepada ulama. Dia lebih memilih kepada YouTube, bener kan? Ya. Google, apalagi tuh. Pokoknya begitu-begitu tuh. Jadi seakan-akan ulama ini dianggap angin lalu. Dan inilah yang dibilang oleh baginda Rasul. Saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang suatu zaman nanti kata baginda Rasul di mana umatku lari dari ulama. Dia udah nggak mau lagi tuh kenal yang namanya ulama. Apalagi pakai nanya-nanya, udah nggak mau dia. Seakan-akan dia tahu betul. Sembayang, pokoknya dia mau sembayang aja. Nggak pakai nanya mau ulama. Mana rukunnya kan gitu kan? Iya. Nggak pakai nanya, mana yang membatalkannya, udah nggak pakai nanya, pokoknya mau dia dewek dia aja udah. Sehingga apa? Ibadahnya pun akhirnya rusak. Banyak yang begitu. Banyak. Pas mentok aja. Sekalinya nanya dibilangin nggak dipakai. Ada kan yang model begitu sekarang? Banyak nih orang-orang sekarang. Maka orang yang seperti ini mendapatkan ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Usahanya, kasabnya nggak ada berkahnya. Itu yang pertama. Orang yang jauh dari ulama. Usahanya nggak ada berkahnya. Banyak dia dapat tapi berkahnya nggak ada, nggak nikmat. Itu tuh. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, Allah berikan kepada dia ujian yang lain. Ya. Di antaranya apa yang menjadi keinginannya sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali seperekan para ulama. Dan kita kadang-kadang ini salah terap juga. Contoh, pas begitu perayaan kita manggil ulama dari luar. Wah, ilah kita hormatnya 17 setan kan. Benar? Berebut cium tangan. Pas tiba-tiba ada ustadz dari kampungnya nih nyampe. Kadang-kadang peduli gue kagak. Ada yang begitu? Banyak. Penghormatannya kurang. Ini hati-hati terbalik. Kenapa? Kalau yang kita undang itu mak, ya paling datangnya pas diundang doang. Iya. Tapi yang ada di lingkungan kita itu yang mencerahkan kita, yang mendidik kita. Itu. Kadang-kadang penghargaan kita ini kurang kepada mereka. Sehingga apa? Kita menganggap ustadz yang ada di sekeliling kita nggak membawa kebaikan apa-apa. Hati-hati tuh. Itu yang menyebabkan pun hidup kita nggak berkah. Jadi kalau pengen mendapatkan keridhaan dari Allah, kumpullah dengan para ulama dan bertanyalah tentang urusan
agama dan urusan dunia kita. Jangan pakai malu. Nanya aja nggak ngapa-ngapa. Kenapa? Supaya kita paham. Maka ini yang dikatakan fa innila anzuru ila suwarikum. Maka sesungguhnya aku tidak memandang kepada rupa kamu, wala ila mahasinakum, dan aku pun tidak memandang kepada bentuk kamu sekalian. Walakin anzuru ila qulubikum, akan tetapi aku memandang kepada hati kamu sekalian. Maksudnya apa? Lihat perbuatan-perbuatan yang tadi. Erat nggak kaitannya sama hati? Erat. Hah? Erat. Permasalahannya ada di hati apa ada di mulut tadi tuh? Semuanya. Adanya di hati. Di hati. Itu yang Allah lihat. Apabila kamu melakukan itu semua dengan hatimu, wa ardo bihazil khisali minkum, maka aku ridho dengan perkara-perkara yang tadi itu semuanya. Apabila kamu sekalian melakukannya. Jadi jika ingin mendapatkan keridhaan Allah, apa yang tadi tuh dipertanyakan oleh Allah semuanya diamalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah Allah ridho kepada kita. Ya. Dan nggak ada hidup yang paling indah kecuali Allah ridho. Begitupun nggak ada kematian yang paling indah kecuali Allah ridho. Emang itu kan yang kita hadapin? Ya. Kenapa? Karena ketika Allah ridho, Allah yang akan memanggil kita dengan panggilan yang begitu Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Itu kalimat yang terakhir enak betul. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau wahai hamba-hambaku. Diakuin kita jadi hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Udah paling enak kan? Nggak ada yang paling enak kecuali itu. Allah panggil, nggak pakai susah payah. Ini pentingnya kita mencari keridhaan Allah. Paham ya? Insyaallah. Ya. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Ini yang masalah kayak apa yang orang udah kita tanya, kita kan udah sering nanya, terus dia emang malas gitu, sering kita ketemu di mana-mana kita tanya, tapi lama-lama kita bosan juga, muak juga, kita pengen ditanya mulu, kadang-kadang ketemu kita melengos gitu. Gimana Ustaz? Jadi ketika ada orang memang nggak mau bicara sama kita, intinya kan begitu. Ketemu melengos, ketemu nggak mau kita tanya, sekedar basa-basi kita tanya nggak ada masalah. Walaupun dia nggak pernah jawab. Nggak pernah. Ya. Sampai kita bosan rasanya orang sok lagu amat sih pikiran. Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Nggak ngapa-ngapa, biarin aja. Kenapa? Karena itu kebaikan buat kita. Kemudian dia nggak mau jawab, biarin, itu keburukan buat dia. Yang penting apa? Kita nggak pikirin. Kenapa? Kita kan udah tahu emang lagunya begitu. Yang penting kita nanya aja. Yang penting dalam hati kita nih nggak ada balas dendam. Lu nggak mau gua tanya, gua juga males nanya. Nggak usah pakai begitu. Tanya aja sekedar memang angin lalu. Itu aja. Jadi tanya aja misalnya, ngapain bang? Udah begitu aja. Nggak usah pakai banyak-banyak. Atau assalamualaikum, sebatas itu aja. Kalau sampai kita mengucapkan salam pun dia nggak mau jawab, berarti ini orang emang banget. Ya, bangetan tolol maksudnya. Gitu ya. Kenapa? Karena ucapan salam nggak mau dijawab. Gitu ya. Jelas Bang Juki? Ada lagi? Lagi Ustaz, lagi nanyain tadi tuh yang masalah yang surat Waqiah itu. Ya. Surat Waqiah itu kira-kira kalau emang dibacanya apa tiap hari gitu kan, apa jarang-jarang bagaimana Ustaz? Masalah itu biar aman dan amal itu biar
untuk mengamalkan surat Al-Waqiah itu ada beberapa versi. Versi yang memang biasa untuk diamalkan adalah di waktu sehabis sholat asar sama sehabis sholat subuh. Itu yang terbaiknya. Ya, 2 waktu itu. Ya. Nah, siapa yang bisa rutin mengamalkan itu sehabis sholat asar dan sehabis sholat subuh, ya insya Allah Allah bukakan pintu rizki buat dia. Amin. Dan memang ada doa khusus daripada surat Al-Waqiah. Al-Waqiah. Itu ada doanya khusus. Dan di situ pentingnya ada ijazahnya. Supaya apa? Bisa mengikutinya dan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Jadi memang nggak sembarangan. Itu bukan berarti main baca-baca aja, nggak begitu, gitu ya. Nah, kemudian yang paling tinggi nanti tingkatannya ketika dia membaca surat Al-Waqiah udah nggak ada kepengenan dunianya sama sekali. Kenapa? Karena memang udah didapetin semuanya. Gitu. Dan kita kan masih susah kan? Iya. Kita baca nih karena punya kepengenan dunia, pengen apa? Pengen kaya, kan begitu kan? Nah, tapi tingkatan tertingginya ketika membaca surat Al-Waqiah udah nggak pengen apa-apa, udah terserah Allah aja. Jadi nggak pakai dia pinta juga udah dikasih. Nah itu tingkatan paling tingginya. Dan itu susah emang. Kenapa? Perlu rutinitas dan perlu kelaziman atau kebiasaan untuk mengamalkannya. Ini kan kita baru buka surat Al-Waqiah pas punya kepengenan, gitu ya. Baru udah kita baca. Gitu. Pas begitu dapat seminggu kepengenannya belum juga kecapek, berhenti baca surat Al-Waqiah. Ada yang begitu kan ya? Ada. Ya, nah ini pentingnya kita menyadari ya bahwa kita membaca Al-Quran semata-mata mencari keridhaan Allah. Itu yang susah. Gitu. Ya, jelas ya? Ya, ada lagi? Ya, ada yang mau tanya lagi? Ayo Mas Nawi. Ya, kalau memang nggak ada yang tanya lagi, kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mari kita baca doa akhir majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.